So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, ini adalah Infinix Hot 50. Ini adalah HP sejutaan terbaru dari Infinix ya, yang pakai chipset baru yaitu MediaTek Helio G100. Buat harganya sendiri ini ada di 1,7 sampai 1,8 juta ya. Ya masih cocok lah kalau ini dibilang HP sejutaan. Buat desain Infinix Hot 50 series ini itu punya bahasa desain yang sama ya, yaitu modul kamera memanjang ke bawah. Warna titanium grey ini tuh jadi andalan ya, dan aku suka banget sama warna ini ketimbang warna-warna lainnya. Buat finishing ini frosted doff yang gak gampang buat ngebekas sidik jari. Dan buat body ini flat ya, yang tampilannya itu cukup keren dan gagah ketika dilihat. Di sisi atas smartphone ini itu polosan aja. Di sisi kanan ini ada tombol volume dan tombol power yang jadi satu sama fingerprint scanner. Di sisi kiri ini ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot, jadi itu bisa nampung 2 buah kartu nano SIM plus 1 buah kartu micro SD tambahan. Sementara itu di sisi bawahnya ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang jenisnya ini mono speaker. HP ini tentunya udah punya NFC yang sensornya ini ada di samping rumah kameranya, dan HP ini diklaim Infinix itu bisa Splash Pro atau tahan sama cipratan air, tapi sayangnya ini nggak ada sertifikasi IP ratingnya ya. Kalau buat layar, panel yang dipakai ini IPS LCD, resolusinya Full HD+, 1080x2460 pixel dengan ukuran layar yang ada di 6,78 inci. Buat layarnya ini udah punya refresh rate 120Hz yang pastinya smooth banget buat dipakai scrolling-scrolling, serta dia udah punya kecerahan layar yang ada di 800 nits yang udah cukup oke lah buat ukuran layar berpanel IPS. Kalau buat desain layar, ini emang udah pakai punch hole, cuma buat bezel layar ini tuh masih kerasa tebal ya, apalagi buat yang di bagian bawah. Tapi overall sih udah oke ya, nggak bisa komplain banyak juga karena harus ingat lagi kalau ini tuh cuma HP sejutaan. Jadi aku rasa untuk kualitas layarnya buat HP sejutaan ini udah cukup oke. Lanjut, kalau buat performa, chipset ini pakai MediaTek Helio G100 dan pilihan storage ya ini ada di 8/128GB dan 6/256GB. Ya, pilihannya ini antara mau pakai RAM yang gede atau internalnya yang gede. Buat MediaTek Helio G100 ini itu pembaharuan ya dari Helio G99. Clock speednya ini mirip, cuma beda di support kamera resolusi 200MP aja. Sementara itu HP ini tuh pakainya kamera beresolusi 50MP. Jadi Helio G100 dipakai di HP ini mungkin karena stok Helio G99 udah mulai habis atau buat refreshment nama aja. Buat dipakai harian sih ini udah aman ya, lancar lah buat buka-buka aplikasi sehari-hari yang biasa kita pakai. Nah, sementara itu buat dipakai main game, langsung aja kita cobain. Main game Mobile Legends ini dapetin settingan ultra dengan refresh rate super. Selama main ini cukup lancar buat dapetin kisaran 85 fps. Beberapa kali juga nyentuh ke angka 90 fps, tapi beberapa kali juga turun ke 70 fps. Pas turun ini nggak berasa ya, karena 70 fps itu juga hitungannya udah tinggi, jadi overall buat main game Mobile Legends ini udah cukup enak lah. Lanjut, kalau buat PUBG Mobile, settingan yang didapat ini ada di Smooth Ultra sampai HD High. Pas aku coba main di Smooth Ultranya, ini tuh lancar banget ya buat HP ini dapat 40 fps tanpa adanya kendala sama sekali pas aku coba. Buat gyroscope ini juga udah hardware, jadinya bikin pengalaman main game yang satu ini juga makin asik ya. Kalau buat Genshin Impact, ini aku coba pakai settingan lowas, alhasil FPS rata-rata yang didapat pas traveling ini ada di kisaran 45 fps. Sementara pas lagi battle ini ada di kisaran 35 sampai 40 fps. Ini angka yang udah bagus banget buat ukuran HP sejutaan, dan aku cukup salut lah sama performa dari Infinix Hot 50 ini. Buat baterainya sendiri, kapasitasnya ada di 5000 mAh. Dengan pakai WiFi only, dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 7%. Main sosmed, scrolling IG selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 8%. Dan buat main Mobile Legends selama 1 jam, baterainya ini berkurang sebanyak 22%. Sementara itu buat kecepatan ngecas, ini ada di 18 watt yang buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 2 jam 15 menit. Buat sistem operasi Infinix Hot 50 ini itu pakai XOS 14 dengan basis Android 14. Sayangnya nggak ada kejelasan ya mengenai dukungan update-nya berapa kali, tapi kalau yang Pro Plus itu sih dapat 1 kali Android update. Cuma nggak tahu nih kalau yang versi biasa ini. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Infinix Hot 50 ini itu dibekali dengan setup triple kamera. Ada kamera utama yang resolusinya ini 50MP, sementara itu sisanya ini kamera pemanis aja. Nah, kalau buat yang di bagian depan ini resolusinya 8MP. Buat hasilnya ini standar aja sih buat HP sejutaan, nggak yang bagus tapi juga bukan hasil yang jelek. Kalau dinilai dari hasil yang kelihatan sih ya bisa dilihat lah kalau dynamic range-nya ini cukup bagus buat HP sejutaan. Terus detailnya ini masih lumayan, meski kalau diperhatiin lebih detail ini tuh kerasa maksa sharpness-nya buat dinaikin. Terus kalau buat warna sih menurutku agak terlalu berlebihan ya buat boostingnya, jadi kesan naturalnya itu hilang. Nah, sisanya kalian bisa langsung aja nih cek hasil foto-foto berikut ini.
Ini perekaman video dari Infinix Hot 50 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Di sini sebenarnya cukup kerasa gempa bumi ya kalau kalian lihat. Dan ya hasilnya seperti ini. Dynamic range agak kurang sih. Bisa kalian lihat bagian awan tuh putih banget. Oke. Ya buat HP 1 jutaan nggak bisa komplain banyak sih. Nah, gimana menurut kalian? Coba komen. Sekarang kita lanjut ke yang 60 fps. Yap, HP ini ada Full HD 60 fps. Buat HP 1 jutaan cukup oke. Ngasih opsi yang lebih. Bahkan nanti ada 2K 30 ya, nanti kita bakal coba juga. Ini Full HD 60-nya dulu, hasilnya seperti ini. Coba kita pakai jalan. Ya kurang lebih gitulah. Oke. Nah, ini 2K 30 fps hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Sama ya, di 3 resolusi yang berbeda, kestabilan gambarnya ya agak kurang. Dynamic range juga agak kurang juga. Biru langitnya jadi kayak putih-putih gitu. Warna birunya pudar. Oke, seperti ini hasilnya. Ini buat kamera depan Full HD Full HD 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini jam 10 ya, jam 9 jam 10. Coba kita pindah ke 60 fps. Nah, ini yang 60 fps hasilnya seperti ini. Dynamic range-nya kayak gini. Oke. Kalian juga bisa nilai ya buat kualitas audionya kayak gimana. Oke, sekarang kita switch ke 2K 30. Nah, ini 2K 30 hasilnya kayak gini. Gimana menurut kalian kalau backlight kayak gini? Oke, mungkin gitu aja. Gimana menurut kalian? Coba komen di bawah buat kualitas perekaman videonya. Kita balik ke studio. Yuk. Oke, kesimpulannya Infinix Hot 50 ini adalah HP sejutaan yang bisa jadi opsi terbaik ya buat kalian yang pengen HP dengan spek juara. Cuma ada beberapa kekurangan nih yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Pertama yaitu soal speaker yang masih mono speaker. Terus soal kamera. Untuk hasil foto sih udah cukup oke, cuma sayang buat perekaman video ini benar-benar gempa bumi. Jadi hasilnya tuh kurang nyaman buat dilihat. Tapi terlepas dari dua hal tadi, tetaplah ini jadi salah satu HP yang bagus ya buat smartphone harga sejutaan. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.